Puncak arus mudik terjadi hari ini di pintu tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. 60.000 lebih kendaraan diperkirakan akan melintasi tol tersebut menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara di stasiun Pasar Senen, 23.000 pemudik yang menumpang kereta api juga akan meninggalkan Jakarta hari ini. Dipersembahkan oleh. Dan untuk mengupdate informasi ini ada rekan-rekan saya di lapangan yang akan bergabung bersama kami di studio. Ada Tesar Aditya dan juru kamera Indarmawan serta pilot drone Muhasin Jalal dari pintu tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dan nanti akan ada Ibnu Haikal dan juru kamera Rangga Samudra dari Stasiun Besar Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, teman-teman, selamat siang. Iya, kita langsung ke Tesar terlebih dahulu dari pintu tol Cipali. Tesar, seperti apa kepadatan yang terlihat sejak pagi hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Carlos dan juga pemirsa. Memang nampaknya kemacetan jelang pintu tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat ini belum juga terurai. Dan kemacetan ini telah berlangsung sejak tadi pagi. Update terakhir yang kami dapat bahwa kemacetan ini sudah terjadi sejak kilometer 174, yang berarti bahwa kemacetan ini telah mengular sepanjang 13 km jelang pintu tol Palimanan, Cirebon. Dan ini menunjukkan bahwa saat ini memang arus mudik masih memasuki puncaknya. Dan jika kita ingat bahwa ini sudah terjadi sejak Jumat malam, kemarin juga masih macet seperti ini jelang siang hari, dan saat ini juga kepadatan juga belum terurai. Jika kita lihat juga di sini melalui pantauan udara kami bahwa dominasi kemacetan ini masih didominasi kendaraan pribadi yang akan melakukan mudik dan juga bus-bus yang digunakan oleh masyarakat dari kawasan Jakarta, kemudian juga dari wilayah sekitar Cikopo untuk menuju ke kawasan Cirebon, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur melalui pintu tol Palimanan, Cirebon ini. Dan memang ini disinyalir bahwa titik kemacetan ini diakibatkan adanya transaksi yang mengular di depan pintu tol Palimanan. Ini transaksi pembayaran tol begitu. Dan selain itu tentunya adalah ruas jalan yang tidak lagi dapat menampung volume kendaraan yang naik secara signifikan pada saat arus mudik. Seperti kita tahu bahwa di tol Cipali ini memang tidak terlalu besar jalannya, Carlos, sehingga ini tidak dapat lagi menampung banyaknya kendaraan yang masuk ke ruas jalan tol Cipali. Ditambah ini adanya titik sumbat pada 4 buah rest area yang disediakan dari arah Jakarta Cikopo menuju arah pintu tol Palimanan. Di salah satunya ini yang menjadi titik sumbat kemacetan ada rest area 120, di mana pengendara ini paling banyak biasanya melakukan beristirahat atau break sejenak beristirahat dari perjalanan mudik mereka di rest area ini. Tercatat memang dalam kemarin hari pada H-5 ini ada 60 kendaraan yang melintasi tol Palimanan dan ini sudah naik secara signifikan dibandingkan hari biasanya, Carlos. Dapat kami ceritakan bahwa hari biasanya tol Palimanan ini hanya menerima sekitar 12.000 kendaraan, kemudian naik secara bertahap ini mendekati hari Lebaran. Tercatat pada H-6 ada sekitar 47.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Palimanan, dan kemarin sudah 6.000-an kendaraan yang melintasi gerbang tol Palimanan dan diprediksinya akan naik terus-menerus ini mendekati hari Lebaran hingga mencapai 60 sampai 75.000 setiap harinya. Carlos. Iya, Tesar, kita kemudian memproyeksikan bahwa arus puncak arus mudik Lebaran ini akan terjadi malam ini hingga kemudian besok hingga malam besok. Lalu kemudian akan semakin banyak kendaraan yang menumpuk di sana. Seperti apa antisipasi yang disiapkan oleh pengelola tol untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di sana? Pengelola tol PT Lintas Marga Sedaya atau LMS telah menyiapkan tentunya berbagai hal untuk mengantisipasi lonjakan adanya arus mudik di tol Cipali ini. Beberapa di antaranya sudah dilakukan, Carlos. Ini adalah pembukaan gardu-gardu baru, di mana pada hari normal hanya dibuka 11 gardu. Saat ini sudah dibuka sekitar 21 gardu dan ini tidak menutup kemungkinan nanti jika ada lonjakan lebih parah
kemacetan lebih parah jelang jelang gardu tol Palimanan ini akan ditambah hingga 24. Ditambah Carlos, memang pihak pengelola ini juga telah menyediakan voucher ini yang bertujuan agar kemudian pembayaran di gardu tol ini akan lebih singkat. Kemudian juga sosialisasi kepada pengendara untuk menggunakan uang pas, ini juga salah satu langkah yang dilakukan agar kemudian titik sumbat di depan pintu tol ini tidak terjadi terlalu lama. Selain itu, Carlos, jika nantinya memang ini jalan tol Cipali ini terlalu macet dan sudah tidak dapat lagi terbendung, nantinya pihak pengelola juga bekerja sama dengan pihak kepolisian di Cipali ini agar mengalihkan arus lalu lintas di salah satu pintu sebelum pintu tol Cipali, yakni adalah pintu Sumberjaya, di mana ini berada di Majalengka, dan nantinya para pengendara dapat diarahkan ke Pantura yang memang saat ini meskipun Pantura sudah dalam kondisi yang macet namun belum separah kondisinya di jalur Cipali ini.